Sustainability is generally associated to sustainable development, which is based on the three pillars model. These pillars are the social, environmental and economic ones. However, there have been increasing criticisms to this model, claiming that there is a fundamental element missing in it: culture. Cultural critiques to the three-pillar model range from suggestions to include culture as the fourth pillar of sustainable development, to interpretations of the pillars as dimensions instead. In the dimensions approach, culture is perceived holding different roles, such as culture in sustainable development, in which it holds an independent, supportive and self-promoting role; culture for sustainable development, in which it works as a mediator among the other dimensions; and culture as sustainable development, in which culture is an all-encompassing dimension, embracing all the other ones. Culture has also been explored in diverse levels of sustainable culture, cultural sustainability, and cultures of sustainability. These levels are, however, interdependent and interactive. Sustainable cultures require cultural strategies for sustainability, in, for example, media channels, to share the values of the cultures of sustainability, while cultures of sustainability demand fundamental shifts in communication for more inclusive cultural sustainability and sustainable cultures. The importance of these debates is that they indicate the complexity of culture and how much of a role it plays in the possibilities of having a more sustainable world. They challenge ready-made models that try to reach a universal standardized application and claim for more integrative approaches in connection to local cultures and expertise, which embrace various particular worldviews, value systems, and symbolic universes. In this sense, sustainability can be understood as multiple processes of transformation, not stagnated in a model. It instigates self-reflexive cultural practices and multiple understandings of development, not biased by economic standards of growth. It engages ethical practices, various forms of knowledge-making and sharing, and constant questioning as its fundamental values. Due to its very transformative and processual qualities, culture might not provide a renewed model for sustainability. However, its importance lies exactly on challenging ready-made models, and demanding openness, and the practice of self-reflection.
Naga, sebuah kampung yang menyimpan sejarah tanah leluhur. Hamparan persawahan hijau serta pegunungan mengelilingi denyut kehidupan masyarakatnya. Kampung Naga terletak di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tatanan kehidupan yang penuh dengan kesahajaan dan kearifan tradisional sangat melekat pada masyarakatnya. Nama Kampung Naga berasal dari kata Nagawir yang berarti di tepi tebing. Masyarakat di kampung ini tidak pernah mempedulikan sistem lapisan sosial. Mereka beranggapan bahwa semua insan mempunyai kedudukan yang sama. Hal itu dapat dibuktikan dengan bentuk yang sama pada bangunan rumahnya, cara berpakaian yang sama pada masyarakatnya, dan kesederhanaan pada kehidupannya. Sejak zaman dulu, jumlah rumah di sini juga tidak pernah berubah, selalu 113 rumah. Kalau mereka mau membangun rumah lagi, mereka harus membangunnya di luar area Kampung Naga. Kehidupan di kampung ini berpedoman pada adat istiadat, pantangan, norma-norma, dan hukum adat yang berlaku sejak zaman para leluhur. Asal-muasal Kampung Naga sendiri tidak banyak yang mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu seperti kepala adat yang boleh bercerita. Itu sebabnya sejarah kampung ini disebut Parem Obor, yang maksudnya antara jelas dan tidak jelas asal-usulnya. Akan tetapi masyarakat di sini punya kepercayaan yang kuat untuk tetap melestarikan adat istiadat leluhurnya. Salah satunya dengan upacara adat Hajat Sasih. Keramat dirawat saksi bisu bangunan sederhana. Kayu dan bilik yang melekat perjalanan budaya, pewaris adat disucikan dengan rasa hormat. Sebelum melakukan upacara hajat sasi, para pemuka adat Kampung Naga diwajibkan pergi ke Sungai Ciwulan yang letaknya tak jauh dari desa, bertujuan untuk mensucikan diri mereka sebelum melakukan prosesi adat hajat sasi. Setelah melakukan bebersih, para pemuka adat Kampung Naga mengenakan pakaian adat berwarna serba putih yang melambangkan kesucian. Upacara hajat sasi itu sendiri merupakan ritual adat yang rutin dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan, keberhasilan, dan limpahan berupa hasil bumi serta tanah yang subur, sekaligus sebagai penghormatan kepada sang leluhur. Para pemuka adat menuju makam keramat untuk melakukan ritual bebersih makam dan memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh ketua adat. Mereka meminta keselamatan dan kesejahteraan untuk para penduduk Kampung Naga. Nah, di kampung adat itu kan ada yang namanya makam keramat, hutan keramat. Itu semuanya mereka keramatkan. Kenapa mereka keramatkan? Karena sebenarnya itu merupakan simbol. Simbol apa? Simbol yang maksudnya agar kelestarian alam di sana dipertahankan. Sehingga ada hutan yang namanya hutan larangan, ada makam namanya makam keramat dan sebagainya. Itu semuanya hanya simbol untuk melestarikan agar mereka kehidupannya terpenuhi. Untuk menghormati adat istiadat setempat,
Kami pun dilarang untuk mengambil gambar acara ritual bebersih makam tersebut karena masih dianggap keramat. Setelah pemuka adat selesai melakukan bebersih makam, mereka juga turut membersihkan kampung sebelum kembali menuju ke Sungai Ciwulan untuk membersihkan diri dan mencuci peralatan yang telah digunakan. Mengikuti hari-hari besar Islam. Kalau laki-lakinya ya itu bersih-bersih makam leluhur, kalau ibunya bikin tumpeng di rumah. Yang ibu tahu itu menyambut hari-hari besar Islam. Tumpeng yang telah dibuat pun mulai berdatangan dibawa ke masjid untuk didoakan bersama, yang bertujuan untuk mensyukuri keberkahan hasil bumi di Kampung Naga. Dengan demikian selesai sudah upacara hajat sasi. Satu kata yang menggambarkan berjuta makna yang membuat Kampung Naga menjaga kelestariannya. 27 Muharram memanggil jiwa seluruh warga. Sebuah bentuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Untuk mata pencarian masyarakat Kampung Naga di sini itu tetap sebagaimana mata pencarian dari warisan nenek moyang. Di sini masih melaksanakan bercocok tanam, nanam padi, istilahnya bertani. Terus ada yang istilahnya bikin kerajinan. Salah satu contoh ini sebagaimana hasil kerajinan yang masih dilestarikan di Kampung Naga, seperti yang sifatnya kerajinan yang bahan bakunya itu masih secara alami, tidak pakai kain, tidak apa-apa. Kalau dari bambu ya dari bambu, kalau dari kayu ya dari kayu. Mungkin ada juga pernah lihat seperti di warungan kan, ada bagian-bagian kerajinan yang udah pakai kain itu udah dari luar. Jadi ya dari luar dipasarkan juga. Tapi yang asli dari sini seperti ini salah satu bentuk untuk sebagai gelas dari tempurung kelapa, batok kelapa. Ini kan masih dilestarikan juga. Terus ini juga untuk
masalah air juga, baik untuk air teh maupun air putih, ini masih menggunakan seperti alat-alat yang sifatnya tradisional. Unik juga sebagian yang masih melaksanakan kerajinan di sini ini adalah pipundut. Jadi di sini itu sebagaimana dari produk kerajinan sendiri, emang kadang-kadang belum selesai juga udah ada yang mau pesan, ada yang beli juga, apalagi kalau udah yang selesai. Terus di samping itu, khususnya kerajinan seperti Kipunduh itu masih melestarikan seperti membuat alat musik seperti terbang sejak. Sebagaimana yang ada di dalam itu, alat musik yang lagi diproses dibikin, itu bikinan dari sini tapi dipesan sama salah seorang yang masih melestarikan atau yang dikatakanlah paguyuban Pasundan yang ada di Bali memesan ini juga. Kalau masalah diekspor di sini emang ada juga nyampe Belgia kalau nggak salah. Itu intinya dasar utama dari kerajinan yang dikembangkan di Kampung Naga itu secara secara alami juga. Pertama kan kerajinan untuk alat rumah tangga, seperti bikin bakul, seperti bikin kukusan, atau seperti bikin alat untuk masalah jemur padi. Itu kan awalnya dari situ. Tapi lama kelamaan asal ada contoh kerajinan tangan yang sifatnya untuk seperti makanan kecil, snack, itu bisa juga. Bahkan kan salah satu produk yang dulu itu nyampe ke luar negeri kalau nggak salah itu Belgia. Kehidupan tak lekat dari rasa saling menghargai sesama manusia, menghargai tradisi budaya, serta menghargai alam semesta. Itulah yang dilakukan warga Kampung Naga. Kesederhanaan dan kemandirian menghasilkan kesejahteraan dan kesahajaan. Patutnya hal ini dapat dijadikan panutan sebagai awal sebuah kemajuan. Tradisi bekarang merupakan suatu proses pengambilan ikan di lubuk larangan, yaitu sebuah tempat yang dikhususkan yang tidak boleh dilakukan aktivitas pengambilan ikan dengan cara apapun dalam kurun waktu tertentu. Salah satu desa yang masih melestarikan tradisi bekarang adalah Desa Muara Cawang, Kabupaten Lahat. Di aliran sungai air Kikim besar yang bermuara di Sungai Lematang yang memiliki lebar 30 meter lebih ini menjadi tempat bekarang ikan yang hanya boleh dilakukan jika ada hajatan kampung, acara pernikahan, sunatan, ataupun kematian. Bekarang juga bisa dilakukan apabila ada keperluan kampung yang mendesak. Biasanya ikan hasil bekarang ini akan dilelang dan uang hasil pelelangan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan desa. Selain itu juga, bekarang akan dilakukan untuk menyambut tamu istimewa yang datang ke desa. Tradisi ini masih terjaga dengan sangat baik. Seluruh masyarakat menjaga ekosistem sungai dengan membuat peraturan agar ikan-ikan yang hidup di sungai ini tak bisa diambil sembarangan. Ikan yang sudah didapat selanjutnya dikumpulkan menjadi satu untuk segera dimasak oleh perempuan. Ikan yang sudah didapat selanjutnya dikumpulkan menjadi satu untuk segera dimasak oleh perempuan. Di tepian sungai, para perempuan desa ini mengolah ikan hasil bekarang dengan membersihkan dan menyiangi ikan. Cara memasak ikan bakar cukup mudah. Ikan yang sudah dibersihkan, selanjutnya ditusuk dan dijepit menggunakan bilah bambu. Apabila sudah selesai, baluri ikan dengan menggunakan bumbu halus yang terdiri dari cabai, garam, kunyit, dan penyedap rasa.
Ada yang dinamakan budidaya ikan sungai yang dijaga oleh adat istiadat Ikim Arya untuk kebutuhan pertama itu kalau ada orang pesta perkawinan. Tradisi berkarang ini sebenarnya ini kan melalui kesepakatan antara lembaga di desa kita untuk BPD dengan kepala desa sudah ada kesepakatan itu baru mau dilelang ataupun di gimana apa di karang itu istilahnya sama-sama. Julfikri Sriwijaya TV. Desa Jatilui di Tabanan, Bali, setiap pagi menawarkan panorama sawah berundak yang lebih menyerupai pahatan alam. Air irigasi pun seakan tidak pernah berhenti menyemai hamparan sawah yang berada di antara lembah dan perbukitan Gunung Batu Karu. Subak atau sistem irigasi pertanian di Bali sudah diterapkan sejak abad 11. Sistem ini menjamin pembagian air secara adil dan merata di kalangan petani. Subak dibuat berdasarkan kondisi permukaan tanah yang terasering serta lokasi sungai yang curam dan cukup jauh dari persawahan. Kondisi ini membuat para petani harus bergotong royong dengan menghimpun diri ke dalam organisasi bernama Subak. Setiap petani di Bali dipastikan anggota Subak. Sebagai organisasi yang otonom, Subak dipimpin Pekaseh atau Ketua Subak. Berbagai persoalan, dari masalah kekeringan hingga hama yang merugikan petani, dibahas melalui Subak. Organisasi Subak mempunyai awik-awik atau peraturan, termasuk mengatur jadwal tanam padi agar mendapatkan hasil panen maksimal. Dan pengurus Subak selalu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk toleransi terhadap situasi yang menimpa di luar wilayahnya. Sesungguhnya Subak tidak sekedar organisasi yang mengatur irigasi pertanian di Pulau Dewata, melainkan perwujudan harmonisasi masyarakat agraris yang religius. Karena itu, setiap kegiatan pertanian selalu diawali dengan ritual khusus di pura sawah yang disebut Pura Ulun Carik atau Budugul. Ini merupakan persembahan kepada Dewi Sri, Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Selama bertahun-tahun, kalangan akademisi melakukan penelitian terhadap Subak. Wayan Windia, guru besar Universitas Udayana, menilai religius pada sistem irigasi Subak merupakan cerminan konsep Trihita Karana, yaitu hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Pada intinya, konsep ini menegaskan bahwa alam tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Jadi Subak itu adalah sebuah perkumpulan petani pengelola air irigasi
dalam suatu hamparan sawah tertentu dengan batas-batas alamiah. Di sana harus ada sebuah pura minimal dan harus ada sumber air, dan dia itu otonom, tidak di bawah supervisi atau instruksi dari kepala desa atau adat. Enggak, dia otonom mengelola sawahnya, sama dengan otonomi desa adat gitu. Keberadaan subak yang berperan menjadi pelindung kawasan hijau sekaligus ketahanan pangan membuat UNESCO pada 20 Juni 2012 menetapkan subak sebagai salah satu warisan dunia. Sesungguhnya ini penantian panjang selama 12 tahun setelah pemerintah Indonesia dan Bali khususnya berupaya menjadikan subak sebagai warisan dunia. Tugas berikutnya yang tidak kalah berat adalah menjaga kelestarian subak yang berada di tempat tujuan wisata dunia, Bali. Ritual melukat di Pura Tirta Tempul senantiasa memberikan getaran spiritual masyarakat Bali. Sejak pagi hari, satu persatu warga mencebur ke kolam pemandian. Mereka percaya kesucian air mampu untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Upaya memuliakan air merupakan bukti kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya air bagi kehidupan. Dari sumbernya di lereng bukit, air Tirta Empul mengalir turun ke Sungai Pakerisan. Sepanjang daerah aliran Sungai Pakerisan, lahan pertanian begitu subur dan menjadi objek tontonan wisatawan. Bahkan di Tegal Alang, pertanian dan sistem irigasinya diperlihatkan secara atraktif. Pengakuan UNESCO terhadap subak sebagai warisan budaya dunia ikut memicu wisatawan mengunjungi areal pertanian. Sistem irigasi bernama subak tidak pernah berubah. Air irigasi yang menuju hulu dimasukkan ke bendungan empelan. Sebelum dialirkan ke petak sawah, air harus melalui saluran irigasi induk dan kolam pembagi tersier. Begitu detil pengelolaan irigasi perairan tradisional, sehingga terlarang bagi petani subak untuk mengubah bendungan. Dalam sistem subak, petani terikat dalam sebuah wadah dan memungkinkan terjadi proses transformasi nilai budaya, ekonomi, serta teknologi. Keterkaitan tersebut memunculkan kebersamaan sekaligus menghindari konflik. Bahkan sering terjadi kebiasaan saling pinjam air antar bendungan.
Ada pula yang memberlakukan kebijakan sistem pelampias, yaitu memberikan tambahan air bagi sawah di hilir. Subak sesungguhnya simbol demokrasi petani dalam mengelola irigasinya. Keseharian keluarga Wayan Wiryana seperti halnya sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kecamatan Penebel, Tabanan. Secara turun-temurun mereka menjalani profesi sebagai petani. Peranan mereka memberi gambaran jelas bahwa Tabanan merupakan lumbung beras. Di kawasan Catur Angga Batu Karu misalnya, ada 10 organisasi subak. Jika 10 subak itu digabung dengan 3 subak di daerah aliran Sungai Pakrisan Gianyar, luas areal persawahan mencapai 1.000 hektar. Namun demikian, keinginan melestarikan subak tidak sama persis dengan fakta di persawahan. Kian melambungnya nilai ekonomis tanah di Pulau Dewata sebagai kawasan pariwisata, serta pendapatan petani yang tidak sepadan dibandingkan biaya operasional merupakan persoalan krusial yang membayangi kelestarian subak. Secara perlahan, roda zaman menggerus areal pertanian. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali kehilangan 9 subak dengan masing-masing subak mengelola sawah di atas 50 hektar. Total, dalam 5 tahun terakhir, Pulau Dewata kehilangan 1.000 hektar sawah. Kini, di Bali tersisa 84.118 hektar sawah yang tersebar di 2.345 subak. Di Bali rata-rata sekarang lebih dari 1.000 hektar sawah hilang tiap tahun. Ya, itu menunjukkan bahwa petani itu tidak suka bertani kan. Jadi harus dibuat kondisi agar dia suka bertani. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, sejak 2006, pemerintah kota Denpasar memberikan subsidi untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB terhadap tanah masyarakat yang berlokasi di jalur hijau. Subsidi berfungsi agar masyarakat mempertahankan lahan untuk pertanian. Pemerintah Provinsi Bali juga berkepentingan menjaga kelestarian subak.
Perlindungan nyata pemerintah Bali terhadap subak maupun warisan budaya lain segera diwujudkan tahun 2013 dengan membuat proyek rintisan. Kelak akan ditetapkan kawasan subak abadi atau lahan sawah murni yang tidak boleh dijamah untuk kepentingan lain. Kehadiran burung-burung yang berterbangan di areal persawahan bisa menjadi penanda keseriusan semua pihak untuk melestarikan subak sebagai warisan budaya dunia. Ayo sekalian. Ayo mau. Ayo. Gula barem kalau di kampung mah. Iya mah diproduksi badi di dalamnya pak. Enggak. Badi di luarnya pak. Kalau badi di dalam mah cuman airnya diminum aja. Enggak dibikin gula. Enak. Enak. Untuk makan nasi lagi timbel saya. Cuman nggak ada ikannya, paling ikan asin doang. Masih lapar, ini ada. Dimakan sama gula aren enak. Orang mau awadang bersarapan. Biasanya orang hulu nak sini ya pangkalah tang balanian cenah. Hari beras ya mah mesernya pak? Ya mah temuk sendiri, kebun sendiri nih ya. Oh ya mah gogohnya pak? Nah gogo. Dan gogoge aya dua model aya. Modelna putih asup keperluan aya nu barem
Enak. Enak. Pak, kenapa teh kalau beras sendiri terbiasa dijual? Memang ti dulu gitu, ti ada tanah orang gitu. Ini moyang paling bisa ditukar itunya, barter. Bahasa luar sama. Namun hasil bumi nu lain biasa dijual. Madu biasanya. Cau, ubi gitu bisa dijual. Durian, pete, jengkol bisa dijual. Sajabana ti padi mah eta bisa dijual. Jadi panen Bapak teh cukup buat 8 anak, Pak. Alhamdulillah cukup. Kalau bagus mah panen. Kadang-kadang nyesa. Itu sekitar 200 300 tuh nyesa. Dikaus ikat. Ikat. Tanah Baduy dalam teh kenapa nggak boleh dijual, Pak? Tanah adat, Pak. Tanah adat. Nggak boleh jual. Kalau pindah keluar, nggak boleh ngambil tanah. Khusus yang buat orang Baduy dalam, Pak. Jadi kayak lahan Bapak itu tetap tanah adat ya, Pak? Tanah adat. Bisa digantian. Ambil orang lah kena pindah kanu tempat orang lain, kita kosong bisa kubatur. Tapi dijual keluar Baduy mah, keluar Baduy nggak bisa Baduy. Tetap sama-sama aja dijual. Di Baduy luar juga tidak boleh jual tanah keluar. Tidak boleh. Orang luar tidak boleh memiliki tanah. Iya. Hanya di Baduy luar itu paling malah mah Baduy luar mah banyak di luar Baduy gitu tanahnya. Lebih banyak. Makanya kalau Baduy luar eta bisa ngadon gitu ngahumanya keluar ke daerah yang lain. Dari sini maksudnya? Nanti karo nanti. Oh ya. Kenapa keluar dari Baduy dalam, Kang?
Saya Iya. maunya keluar. Maunya keluar. Iya. Jadi keluar teh kapan? 4 tahun lalu. Iya. 4 tahun di luar. Dengan orang tua? Enggak dengan orang tua. Sendiri. Baru apa? Kenapa keluar? Mau luas, keluar boleh naik mobil gitu, ke kota. Bikin gula aren boleh kalau di luar. Kalau di dalam nggak bisa bikin gula aren? Iya. Saya matikan lampunya biar tahu kondisi sebenarnya ya. Iya. Saatnya. Rencananya ingin punya berapa anak? Apa? Rencananya ingin punya berapa anak? Enggak tahu, tergantung. Mau keluarga besar atau keluarga kecil? Besar mungkin. Besar. Iya. Sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 4. Kenapa teh? Biar ada yang ke ladang. Iya. Biar ada yang ke ladang, ada yang ngambil kayu bakar. Terus ada yang membantu bawa pisang, bawa durian. Cek. Kalau kena hujanan gitu di Jakarta. Kalau kena aspal tipis. Langsung tipis ya. Jika sol sepatunya. Ini kalau kena duri gitu nggak tembus jadi? Yang biasa namanya. Yang biasa dari Malkera. Kalau punya bapak gimana pak? Punten pak. Lebih tebal jasa nih. Lebih tebal jasa ini. Soalnya udah tua kali. Itu kalau kena paku di jalan nggak apa pak? Pernah? Malah pakunya mentan.
Kalau Alun dari kecil ya pakai sampo ini? Iya, dari kecil pakai ini. Sabun aja. juga pakai ini? Sabun pakai ini, juga pakai rambut juga pakai ini. Kalau keramas pakai itu seminggu berapa kali? Berapa hari sekali keramasnya? Keramas hampir tiap hari. Tiap hari ya? Hampir tiap hari. Jadi itu dihancurkan dulu aja? Dihancurkan sama batu, terus diginiin, terus pakai keramas. Pak, kenapa teh Pak sawah Baduy teh nggak boleh pakai pupuk Pak? Di temenku adat baik, temenku adat. Di nenek moyang turun temuruna temenang pakai pupuk. Pupuknya paling daun-daunan, daun seperti daun cangkudu. Itu obatnya biasanya. Lamun aya penyakit hama teh kumaha teh Pak? Eta biasa pakai daun cangkudu, pakai mantra, dikasih mantra-mantra dulu, tapi daur kaum nyuruhna menyuruh setahun 2 kali kan orang ta temenang gitu. Eta carita adat deui. Lamun cenah 2 kali eta engkena bisi kacapean teuing urang sepanjangna kerja bae mah. Ieu mah masih 1 sekali asal cukup sanampangan supaya aya berkahna, aya barokahna. Iya, umur 8 tahun. 8 tahun. Enggak sekolah ya Pak ya? Enggak, sekolahna biasa tani di sekolah kena ku bapana jeung ku ambuna biasa. Namun Baduy dalam teh memang tidak sekolah ya Pak ya? Tidak formal sekolahnya. Tapi sekolah tina otak sorangan masing-masing. Serah itu mah kalau ndak ngerti ndak henteu serah. Tapi sekolah formal mah teu meunang ngan sekolah harus sekolah pertani biasa tanam-tanaman gitu. Jantan upami teh tiasa maca, tiasa ngitung teh teu naon Pak? Teu naon. Itu tiasa maca mah. Ai ngitung mah
pasti bisa gitu. Diajarkan ku bapak, diajarkan ku bapana, meureun ku ambuna gitu. Jantan anak teh teu kudu pinter gitu. Teu kudu pinter, asal ngarti lah kabuat cari dahareun sorangan gitu. Ulah sampai kelaparan lah. Mun pinter cik cari tekolot cenah matak dia ulang balik ulah pinter. Lamun pinter bisa kabalinger cenah. Jeung pinter ta bisi minteran batur. Kena geus kabalinger mungkin. Kebi di oconan ku batur, iya itu cenah. Kena bisi nyasag lah kesalahan tah dirinya. Makanya ulah pinter, yang penting mah aman, selamat, barang dahar, subur, makmur gitulah. Cukup. Komong teh tiasa nyanyi Indonesia Raya tuh? Tiasa. Cobian. Bisa. Cobi mah tiasa. Indonesia, kumaha mah? Tiasa tuh? Indonesia Raya. Tari Madun. Terus? Tuh tiasanya. Ya mong. Teu apal meureun. Teu apalnya mong. Indonesia Raya teh. Pemahaman akan aturan adat menjadi bentuk kearifan masyarakat adat terhadap wawasan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kepedulian terhadap lingkunganlah yang mendorong lahirnya hukum adat Sasi. Seperti halnya yang ada di Pulau Haruku, Maluku Tengah, larangan atau sasi adat yang sudah berlangsung sejak abad ke-15 ini menjadi cara masyarakatnya untuk mengelola kekayaan alam mereka. Wih, kok udah dapet ikan nih? Ini ikan apa? Ikan polipas, ya, biasa. Ikan
daerah Haruku ini bisa dipakai untuk mencari ikan karena ada beberapa wilayah yang disasi. Tapi karena sekarang kita lagi di wilayah, posisinya kita lagi di tempat yang tidak disasi, jadi Om bisa cari ikan dan baru sebentar aja udah dapet. Apalagi nanti kalau besok buka sasi ya, pasti lebih banyak ya Om ya? Ya. Oh iya, saya sampai lupa. Saya di sini nggak sendiri. Saya ditemenin Novi, si Mojang dari Bogor. Banyak ikannya? Ikannya banyak banget. Nanti kita lihat aja ya besok lagi. Pasti bakal seru. Seru banget. Dan orang Haruku bilang, ban kempis harus dipompa. Pompa saja berulang-ulang. Dengar buka sasi lompa, tertanda Haruku panggil pulang. Lanjut dong cari ikannya. Sungai Lea Risa Kayeli merupakan tempat keramat bagi masyarakat di Pulau Haruku. Di sungai inilah acara sasi lompa selalu diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter hingga mendekati hulu sungai. Sekarang pagiliran ini kalau dulu anyam bambu. Oh, dulu anyam bambu. Tapi sekarang sudah bisa pakai tali rafia ya? Sudah lebih. Nah, dulu pakai bambu, pakai tali nilon. Kemudian itu anyam terus. Tanam itu dibagi per ini swa. Oh, per swa itu per marga. Marga. Ya. Ini fungsinya sendiri untuk menjadi seperti pagar. Jadi di hulu itu masyarakat sudah kumpul sekarang sebenarnya. Udah siap-siap, Novi juga udah di sana, udah siap-siap mengambil ikan. Tapi ini dipagerin dulu biar ikannya nggak kabur lagi ke laut. Sasi lompa merupakan pesta rakyat tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Bunyi suara tifa menjadi pertanda kalau acara buka sasi lompa telah dimulai. Pesta rakyat yang sangat ramai, mulai dari orang tua hingga anak-anak tumpah ruah di semua sisi bagian sungai. Ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Tim Geopark kali ini kembali menjejakkan kaki di Geopark Nasional Raja Ampat, Papua Barat. Pulau Kofiau menjadi persinggahan pertama Atia. Kebetulan warga kampung Awat berencana menggelar pesta adat meriah yang hanya digelar setahun sekali. Tapi sebelum ke kampung Awat, saya mampir dulu ke kampung Der, tempat perahu saya bersandar. Iya, Mama. Makasih. Ayo salaman, oh ya. Salaman dulu. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Barusan saya disambut nih pada saat sampai di Kofiau dengan Mas Suranda karena pertama kali menginjakan kaki di sini. Sebelum pesta adat digelar, masyarakat menampilkan berbagai prosesi tarian penyambutan. Mulai dari tarian Mansurandak yang memang digelar khusus menyambut tamu saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Raja Ampat,
hingga dilanjutkan dengan tarian Yosvan atau tarian yang digelar sebagai tanda persahabatan. Sebagai masyarakat pesisir, warga Raja Ampat sejak dulu terkenal hangat dan bersahabat dalam menyambut tamu. Setelah dari Kofiau, saya berpindah ke sini namanya Kampung Awat, dan di sini saya mau mempelajari lebih lanjut mengenai sebuah kearifan lokal yang berada di Indonesia bagian timur, yaitu Sasi. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Inilah para tetua adat di Kofiau. Kehadiran mereka sangat dinantikan warga. Pada masyarakat tradisional, tidak hanya pemerintah dan pemuka agama, peran lembaga adat sangat penting dalam menjaga nilai dan ketertiban warga. Seperti hukum adat Sasi, bertujuan menjaga kelestarian alam melalui sejumlah larangan atau pantangan. Diberlakukannya Sasi ini didukung oleh 3 lembaga. Jadi didukung oleh lembaga adat, lembaga agama, dan juga lembaga pemerintah. Nah, tadi sudah dibuka oleh lembaga agama dan sekarang akan dilanjutkan oleh lembaga adat, dan kita akan langsung terjun ke laut. Hanya saja karena dulu untuk yang Sasi. Masyarakat yang ingin mencabut Sasi terlihat sangat gembira sekali karena memang mereka selama 1 tahun itu dilarang untuk mengambil hasil laut seperti lobster dan juga teripang. Jadi nggak kebayang ya gimana rasanya, mereka senang banget akhirnya bisa mengambil hasil laut. Para tetua adat selanjutnya melarung kakes atau sesaji berupa sirih dan pinang. Dengan dilakukannya prosesi barusan sudah sah, sekarang Sasinya sudah dibuka. Jadi sekarang masyarakat di sini sudah bisa mengambil hasil laut. Manfaat budaya Sasi yang paling terasa bagi masyarakat adalah melimpahnya hasil laut. Sebuah kearifan lokal bernilai luhur dan masih dijunjung tinggi masyarakatnya menjadi salah satu alasan sebuah kawasan seperti Raja Ampat pantas menjadi geopark atau taman bumi. Enak nih kita makan rame-rame. Jadi memang menikmati alam itu bukan hanya dari pemandangannya saja, tapi juga hasilnya. Tetap di Geopark Indonesia. Lagi adik? Dari Kofiau Raja Ampat untuk Geopark Indonesia. Yeay! Setelah naik ke kapal ternyata ada yang seru-seru nih. Jadi anak-anak di sini ternyata kalau misalnya melihat kapal besar seperti ini tuh menjadi daya tarik sendiri untuk mereka. Dan ditambah ini nih, semua wisatawan ngelemparin makanan atau uang. Kita coba ya, tangkap ini sama mereka. Hey. Siap? Siap! Lempar ya, Ci. Ayo ambil. Yo! Ya. Ambil. Ini ya, 50.000, semangat semua langsung turun dari kamarnya masing-masing. Kakak. Oke. Hop. Wow. Siapa dapat?
Lebih tajir lagi. Ternyata saya nggak ada papanya. Ini pakai 50.000 sama 100 ribuan. Ayo Pak. Ayo, kita lihat. Sini. Ngumpul dulu semua. Mau 100.000 ini sini. Ayo uang biru ini. Yang baju kuning lompat dulu. Ayo ikut. Padahal yang baju kuning baru masuk air tapi langsung dapat rezeki namanya. Lagi Om, lanjut Om. Hitung. 1, 2, 3. Yang kuning dapat dulu. Hanya boleh dihuni 7 keluarga. Begini sejarah panjang Kampung Pitu di Gunung Kidul. Mengunjungi Kampung Pitu, desa berbahaya yang cuma bisa dihuni 7 keluarga. Meski tanahnya luas, tak ada yang berani membangun rumah di sana. Nyawa yang jadi taruhannya. Brian Amanda mungkin tak pernah membayangkan menjadi satu-satunya remaja di kampung tempat tinggalnya. Lelaki 16 tahun tersebut lahir dan besar di Kampung Pitu, sebuah desa di puncak timur situs Gunung Api Purba, Kelanggeran, Yogyakarta, di ketinggian 740 meter di atas permukaan laut. Kampung Pitu begitu terpencil dan berbahaya, hingga cuma ada 7 keluarga yang mendiami desa itu. Kendati butuh upaya lebih naik turun gunung buat bersekolah dan nongkrong bareng teman-temannya, Brian betah tinggal di situ. Kampung Pitu konon adalah tanah yang bertuah. Di desanya ada peraturan adat, hanya 7 keluarga yang boleh tinggal di sana, tak kurang tak lebih. Konon juga tak semua orang kuat atau sanggup tinggal di sana. Puncak timur Kampung Pitu cenderung sepi dan jarang dilalui orang asing. Berkebalikan dengan puncak barat yang dikunjungi 170.000 wisatawan saat tahun baru 2019. Satu-satunya akses jalan menuju ke kampung itu adalah lewat jalan semen yang diapit batuan andesit raksasa di kanan kiri. Dari jalan raya di kaki gunung, perlu waktu sekitar 30 menit dengan motor untuk sampai ke Kampung Pitu. Sepanjang jalan harus waspada karena kelokan berliku, penuh tanjakan curam, dan kadang semennya beralih jadi makadam. Jalan itulah yang dilalui Brian saban hari. Siang itu Brian sedang mengutak-atik motor bebek oranye kesayangannya di teras rumah. Di Kampung Pitu, jarak satu rumah ke rumah lain berjauhan. 7 keluarga di kampung ini berpencar menempati lahan dengan kontur miring seluas kurang lebih 7 hektar. Meski begitu, semua tetangga Brian sebenarnya adalah sanak saudara, karena seluruh penghuni Kampung Pitu adalah keturunan Eyang Iro Kromo, sesepuh pendiri Kampung Pitu yang ceritanya penuh selubung mistis, dan memang hanya mereka yang boleh tinggal di sana. Hal ini juga yang membuat Brian tak punya teman sebaya di Kampung Pitu. Ia sendiri belum punya rencana apa-apa tentang masa depannya. Belum tahu karena masih sekolah, tapi pinginnya nanti ya ke kota supaya dekat dengan jalan raya. Di sini apa-apa jauh, ujarnya polos. Kemudian bertandang ke rumah Rejo Di Mulyo, warga tertua yang berusia 102 tahun yang sekaligus merupakan juru kunci Kampung Pitu.
Ia adalah cicit dari Eyang Iro Kromo, pemenang sayembara yang diadakan Keraton Yogyakarta untuk menjaga pusaka bernama pohon kinah Gadung Wulung yang ditemukan di puncak gunung Kelanggeran ini. Konon, pusaka ini sangat kuat hingga tak sembarang orang mampu merawatnya. Sebagai imbalan, ia mendapat tanah untuk hidup dan bisa diwariskan ke keturunannya hingga entah kapan. Sekarang pusakanya di mana? Ya nggak kelihatan, tapi ada. Gunung Kelanggeran itu kan kepalanya Gunung Merapi, jadi memang sakral. Tanahnya berbahaya di sini. Nggak semua orang kuat tinggal di sini, ujar Rejo. Menurut Rejo, desanya ini ada sejak tahun 1400-an. Kalau dihitung nggak masuk akal ya. Masa 600 tahun juru kuncinya baru 4? Tapi Eyang, saya itu pas meninggal tahun 1925, umurnya 210. Orang dulu memang sakti mandraguna. Tak jauh dari rumah Rejo terdapat makam kuno di mana seluruh sesepuh dan warga Kampung Pitu yang meninggal disemayamkan. Dalam bahasa Jawa halus, Rejo menuturkan bahwa pantangan 7 kepala keluarga di Kampung Pitu memang sangat penting. Aturan utamanya soal 7 kakak dan kepemilikan turun-temurun harus dipatuhi. Jika tidak, nyawa yang jadi taruhannya. Saat ini, Kampung Pitu dihuni 7 kakak dan terdiri dari 30 jiwa. Kalau ada orang ingin tinggal di sini silakan saja, nggak ada yang larang. Cuma sudah diperingatkan, nggak semua orang kuat tinggal di sini, ujar Rejo. Ia sendiri tinggal bersama keluarga anak bungsunya, Surono yang berumur 35 tahun. Dari 16 anaknya, Surono adalah satu-satunya yang ikut tinggal di Kampung Pitu dan calon penerusnya. Ia ingat, suatu hari di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada satu kiai yang tiba-tiba datang dan bersikukuh ingin tinggal di sana. Pak Kiai beralasan ini tanah negara, jadi bebas ditinggali. Dia mau jadi keluarga ke-8. Saya peringatkan kalau itu melanggar adat, dia ngeyel. Akhirnya, belum selesai bangun rumah, tiba-tiba aja dia meninggal nggak tahu sebabnya apa. Hal seperti itu beberapa kali terjadi hingga dalam 4 dekade terakhir ini tak ada yang berani lagi mencoba. Meski tak menjelaskan secara gamblang, menurutnya pantangan itu didasari hukum alam bahwa jumlah semesta itu ada 7. Rejo percaya bahwa desanya adalah papan pancar alias pusat semesta, maka dari itu keseimbangannya harus dijaga. Tapi memang peraturan adat itu secara teknis membuat ekosistem di Kampung Pitu terjaga. Satu keluarga di Kampung Pitu rata-rata punya tanah seluas 1 hektar. Secara keseluruhan, lebih banyak tanaman ketimbang bangunan buatan manusia. Kampung Pitu juga bebas dari resiko polusi udara dan suara karena mata pencaharian warganya adalah bertani dan berkebun hingga udara di Kampung Pitu sejuk dan subur. Selama ini, penambahan dan pengurangan kakak dalam Trah Iro Kromo berlangsung secara organik. Seperti sudah diatur, kalau anaknya banyak, biasanya cuma 1-2 yang ingin tinggal di sini. Kalau ada ingin daftar kakak sendiri, biasanya ada aja yang tiba-tiba meninggal. Selalu begitu dari dulu, otomatis, jelasnya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan orang luar untuk tinggal di Kampung Pitu adalah dengan menikahi warga sana. Seperti yang dilakukan Dalino, laki-laki asal Klaten yang kini menetap di Kampung Pitu sejak menikah tahun 1978. Istrinya adalah cucu sepupu Rejo Dimulyo. Sebagai orang luar, ia tak banyak berkomentar soal aspek mistis desa yang ia tinggali. Soal pantangan 7 kakak pun, ia lebih memilih alasan yang lebih logis. Mungkin dari dulu 7 itu karena akses ke sini memang susah. Apalagi kalau hujan jalanan ke bawah itu jadi lumpur semua. Pas saya pindah ke sini masih zaman larang pangan.
panen cuma sekali setahun. Itu pun diganggu sama hama kera. Secara ekonomi susah, ujar Dalino. Akses ke sini memang susah. Jalanan semen yang saat ini diandalkan baru dibangun tahun 1999. Sebelumnya warga Kampung Pitu berjalan kaki. Ia menyambut di rumahnya yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah Rejo. Dalino juga adalah orang yang merawat Telaga Guyangan alias Telaga Pelanggeran. Salah satu situs sakral yang juga merupakan sumber mata air yang diandalkan warga Kampung Pitu. Warga percaya air di telaga ini biasa digunakan para dewa dan bidadari untuk membasuh kuda sembrani alias kuda bersayap kendaraan mereka. Beberapa warga pernah melihat kuda terbang mencelok-mencelok di batu seberangnya, ujar Dalino. Saat ini telaganya ditanami padi dan diganti dengan sebuah sumur di bawah pohon beringin besar. Sesaji berupa kemenyan dan kemenyan 7 rupa tak pernah absen dari akar pohonnya. Hari itu Dalino mengantar berkeliling Kampung Pitu. Sekilas memang kampung ini tak ada bedanya dengan desa-desa lain. Rumah-rumah berdiri berjauhan. Sekiranya jika ada pasangan suami istri bertengkar, tak akan ada tetangga yang mencuri dengar. Ini karena topografi tanah yang tak rata, juga batas kepemilikan tanah yang luas. Sebuah musola cukup megah berdiri di sisi perempatan jalan utama. Beberapa ratus meter di belakangnya sebuah pendopo kayu berdiri kokoh. Representasi tetap untuk warga Kampung Pitu yang menjalankan syariat Islam dengan sinkretisme ajaran Jawa. Rumah-rumah di sana hampir semua berbentuk limasan Jawa, namun beberapa sudah lebih modern. Kandang sapi dan kambing berdiri sahaja di samping tiap rumah. Penghuninya mengembek bahagia, tak pernah kekurangan makan. Kampung Pitu itu sendiri sebenarnya bukan benar-benar kampung. Ia adalah bagian kecil dari sebuah desa. Secara administratif, Kampung Pitu tergabung di RT 19 RW 04, Pedukuhan Ngelanggeran Wetan, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Keangkeran Kampung Pitu membuat tak ada warga sekitar yang ingin ikut tinggal di sana. Pantangan lain yang ada di sini adalah menggelar pertunjukan wayang, apalagi dengan lakon Raden Ongkowijaya. Semasa kecil, Rejo melihat sendiri salah satu leher warga dikorok oleh pelaku misterius ketika kepala desanya menggelar wayangan untuk memperingati ulang tahun. Kalau punya niat macam-macam, apalagi sampai melanggar pantangan, nggak akan pulang dengan selamat. Tubuhnya mungkin pulang, tapi nyawanya entah kemana, jelas Rejo. Sambil berjalan dan memetik sayur untuk dimasak, Dalino mengeluhkan bahwa saat ini warga Kampung Pitu didominasi orang tua. Setelah selesai sekolah, anak-anak muda di sini biasanya memilih untuk merantau dan tinggal di kota, ujarnya. Diam-diam Dalino berharap semua anaknya mau tinggal di Kampung Pitu, meskipun harus melanggar adat. Kalau ada anak saya yang minta dibangunkan rumah di sini, ya monggo akan saya bikin. Toh tanah luas daripada nasibnya nggak jelas di kota. Mitos yang melingkup Kampung Pitu memang tak bisa dijelaskan secara logis, namun ia telah berfungsi menjaga ekosistem di sana tetap lestari. Dampak subtil yang bahkan sulit dilihat oleh mereka warganya sendiri, sementara generasi muda mulai tergoda untuk berkompromi dengan pantangan adat tersebut. Rejo Dimulyo sebagai juru kunci punya tugas untuk tetap menjaga jalannya tradisi di puncak gunung Ngelanggeran tersebut. Sayang juga ya, tanahnya luas dan sejuk, tapi nggak bisa ditinggali orang lain. Tapi memang harus begitu, harus patuh sama alam, jelas Rejo. Giginya yang mulai ompong mengintip dari reka senyum tuanya.